belum sarapan atau gimana? Ayo, lebih semangat lagi ya. Apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, tangan untuk kita semua. Setiap memulai hari harus dengan semangat. Ini pagi, kalau pagi sudah tidak semangat, bagaimana lagi nanti siang, bagaimana sore? Dari pagi itu harus sudah semangat dilanjutkan sampai siang dan sore. Oke, anak-anak Bapak, hari ini kita kembali ke pelajaran Bapak, yaitu pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Ini sehat semua? Sehat semua? Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa. Seperti biasa, satu orang ke depan untuk pimpin doanya, nak. Doa dimulai. Apa yang akan kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan absen dulu. Yang Bapak panggil namanya, angkat tangan dan bilang hadir. Ya. Ahmad Syafiq Syata, Abidil Azril, Ahmad Fauzan Al-Azkar, Aldrian Kusuma, Alfe Fajar, Azka Putra, Dafa Al-Alif, Dafa Musyariya, Diva Tabris Andrea, Fabriza Hafiz, Fatir Al-Faruq, Aidir Ali, Aikal Al-Hafiz. Ada? Ya. Ilham Wahid, Irwansyah, M. Afif Jabbar, Muhammad Akbar, Revi Aditya. Muhammad Akbar sakit apa, nak? Demam ya. Rizky Aditya Putra, Taufik Usman, Zami Putra Aska, Zidan Nasri Wijaya. Satu orang tadi sakit, nak ya? Baik, anak-anak Bapak, tadi kita sudah berdoa, sudah Bapak baca juga absennya. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran kita. Tetapi Bapak akan mengingatkan pelajaran yang sudah kita pelajari minggu semalam, yaitu tentang mengaji surah At-Tin. Ya, mengaji surah At-Tin. Pertanyaan pertama, yang bisa menjawab angkat tangan dulu. Bapak tunjuk baru menjawab. Pertanyaan pertama, surah dalam Al-Quran ada yang diturunkan di Madinah disebut Madaniyah, dan ada yang diturunkan di Mekah disebut surah Makkiyah. Surah At-Tin ini termasuk surah, ya silakan. Boleh berdiri? Surah Makkiyah. Benar? Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, dalam ayat Waturi sinin, di situ Allah bersumpah atas nama bukit apa? Bukit Sinai, betul? Betul? Atau ada jawaban lain? Tidak ada. Jadi yang benar adalah Bukit Sinai. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah, kayaknya masih ingat semua tentang pelajaran yang kemarin.
Lanjut kita masuk pelajaran baru, yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Nama Allah ini disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik. Asmaul Husna itu ada berapa? Siapa yang tahu? Ada 99. Ya, di kelas sebelumnya kita sudah pelajari juga beberapa Asmaul Husna. Nah, sekarang coba siapa saja yang tahu dari 99 itu sebutkan beberapa yang kalian ketahui. Coba. Apa nak? Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Maha pengasih, Pak. Maha pengasih. Oke, duduk tepuk tangan nak. Siap-siap di kelas A, pintar-pintar. Oke, lanjut ya. Untuk yang kedua, masih pertanyaan yang sama dari 99 Asmaul Husna. Sebutkan. Ar-Rahim, Pak. Ar-Rahim, ada Ar-Rahman dan ada Ar-Rahim. Artinya Allah Maha Penyayang. Oke, tepuk tangan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi nama Allah itu adalah nama yang menunjukkan kebesaran Allah, di mana 99 nama Allah itu adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang spesial, nama-nama yang maha segalanya bagi Allah. Jadi Asmaul Husna itu bisa kita gunakan sebagai iktibar kita untuk mengambil pelajaran dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Contohnya Ar-Rahman tadi. Dengan kita mempelajari Ar-Rahman, maka apa yang kita ambil dari situ? Ar-Rahman tadi artinya apa nak? Maha pengasih. Allah saja yang begitu hebatnya Maha Pengasih, apalagi kita sebagai makhluk wajiblah kita mengasihi orang lain. Wajiblah kita mengasihi orang tua, adik-adik, teman-teman, guru, semuanya harus kita kasihi. Paham sampai di sini? Kita akan belajar hari ini 4. Ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama kita akan belajar tentang Al-Mumin. Apa ya tentang Al-Mumin? Coba nak, siapa namanya tadi? Siapa namanya nak? Jamil. Jamil, apa tadi? Kita akan belajar tentang Al-Mumin. Al-Mumin itu berasal dari kata maut. Apa itu maut? Mati. Jadi Al-Mumin ini artinya adalah maha mematikan. Allah lah yang menciptakan makhluknya, Allah yang menghidupkan, maka dia juga lah nanti yang akan mematikan. Jadi mati itu bukan terkadang orang karena udah tua dan jadi dia mati. Tidak. Kalian bisa lihat ada anak bayi yang baru lahir mati atau meninggal. Kalian bisa lihat ada orang yang masih muda meninggal, dimatikan oleh Allah. Ada yang sudah tua juga meninggal, dimatikan oleh Allah. Jadi mati itu bukan karena tua, tapi semuanya itu karena kuasa Allah. Yang muda bisa mati, yang tua juga bisa mati. Makanya jangan merasa, oh aku masih muda, umurku masih panjang. Kematian kita nggak tahu. Kalau Allah mau mematikan kita sekarang, bisa saja kita semua ini mati. Maka persiapkanlah amal sebelum kita dimatikan oleh Allah. Ada juga tumbuhan. Kalian lihat hari ini berbuah lebat. Misalnya ada mangga hari ini buahnya lebat segar. Bisa jadi besok dia mati. Bisa jadi karena keracunan tiba-tiba mati pohonnya. Bisa jadi karena ditebang akhirnya mati. Jadi siapa yang mematikan itu? Allah maha mematikan. Dialah yang berkuasa atas semua makhluknya. Paham sampai di sini tentang Al-Mumin? Nah, yang kedua kita akan belajar tentang Al-Hayyu, lawan dari Al-Mumin. Kalau tadi mematikan, ini menghidupkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan seluruh dunia ini kosong semuanya, nggak ada apa-apa. Maka diciptakan Allah lah planet-planet, diciptakan Allah lah malaikat, diciptakan Allah lah bumi, manusia dan semuanya. Siapa yang diciptakan? Allah.
kecuali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai di sini, nak? Adanya siang dan malam kan teratur kali kan, nak? Kita selalu siang jam sekian, malam jam sekian, gak pernah berubah. Tiba-tiba nanti kita jam 3 malam, tiba-tiba jadi siang. Tidak ada, semuanya teratur, rapi, semuanya diatur oleh yang maha menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham? Oke, anak-anak Bapak, untuk yang ketiga dari Asmaul Husna kita akan belajar tentang Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum itu artinya berdiri sendiri. Apa, nak? Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Maksudnya apa? Allah lah yang maha berdiri sendiri. Allah yang mengatur seluruh dunia. Allah yang menciptakan seluruh dunia. Allah yang mengatur semua alam ini, dan kita semua makhluk bergantung kepadanya. Itulah makna dari Al-Qayyum. Lihat gimana di dunia ini ada planet-planet, ada matahari yang berputar, bumi yang berputar, semuanya itu diatur oleh Allah sendiri. Itulah artinya Allah itu Al-Qayyum. Kalau Asmaul Husna Al-Qayyum ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana, Pak? Nah, yaitu dengan kita juga bisa berdiri sendiri, mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Apa contohnya, Pak? Misalnya kalian bangun tidur. Bangun tidur itu kan tempat tidurnya berantakan, dirapikan sendiri, selimutnya dilipat, tempat tidurnya dirapikan, bantalnya dirapikan. Setelah makan misalnya kalian piringnya kotor, tidak salah lah piring yang sudah kalian pakai tadi itu dicuci sendiri. Kalau misalnya dalam hal sekolah, hari Minggu itu kan libur kan, ya? Hari Minggu itu bisa kalian mencuci sepatu sendiri. Dengan melakukan hal-hal itu tadi, berarti kalian sudah mengamalkan salah satu dari Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum. Lanjut kita yang keempat. Asmaul Husna yang terakhir yang kita pelajari hari ini, yaitu Al-Ahad. Al-Ahad itu apa, nak? Al-Ahad itu satu. Esa artinya Allah lah satu-satunya Tuhan. Gak ada Tuhan kedua, tidak ada Tuhan ketiga. Satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Atau di dalam Al-Quran ini tentang Al-Ahad ini dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Ada yang hafal surah Al-Ikhlas? Ada yang hafal? Coba, nah, ragu-ragu mau kata. Jadi, nah, silakan. Oke, tadi temannya sudah membacakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itulah sifat Allah al-ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah lah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu bukan tidak memiliki anak dan bukan anak dari siapapun. Itulah artinya Allah itu esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama seperti Allah. Dia yang maha segalanya, tidak ada yang setara seperti Allah. Paham semuanya? Itulah empat Asmaul Husna tadi yang kita pelajari. Yang pertama Al-Mu'min, kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat Oke, baik. Tadi kita sudah belajar tentang 4 Asmaul Husna. Selanjutnya kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu, kitabun itu berasal dari bahasa Arab, artinya buku. Berarti kitab Allah itu adalah buku Allah. Maksudnya apa buku? Kitab Allah itu biasanya kan ada lembaran-lembaran yang sifatnya seperti buku. Maka kitab Allah itu adalah kitab atau lembar-lembaran yang berisi tentang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya melalui malaikat Jibril. Makanya tugas malaikat Jibril adalah menurunkan wahyu kepada
nabi dan rasul-rasul Allah. Paham sampai di sini? Nah, beriman kepada kitab-kitab itu juga termasuk salah satu dari rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab. Dan kitab-kitab yang kita imani, yang wajib kita imani itu ada 4. Apa saja Pak yang 4 itu? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Di mana Nabi Musa ini menerima wahyu Allah itu pada saat di Bukit Tursina, sebagaimana kita pelajari watini wazaitun wa turi sinin. Allah bersumpah atas nama Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Bukit Tursina adalah tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Taurat ini berbahasa Ibrani. Taurat itu artinya undang-undang atau syariat, yang mana Taurat ini diperuntukkan kepada umat Nabi Musa alaihi salam. Paham sampai di sini? Paham? Lanjut kita nah. Setelah tadi yang pertama Taurat, maka yang selanjutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Zabur ini disamakan dengan istilah yang artinya adalah lagu, musik atau pujian. Jadi di dalam kitab Zabur ini berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada doa, ada zikir di situ, ada nasihat, ada hikmah dan cara berbuat kebaikan dan ajaran kebenaran, yang mana pedoman-pedoman ini, kitab Zabur ini diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk menjadi petunjuk bagi umat Nabi Daud. Sama seperti Taurat tadi, dia juga berbahasa Ibrani. Oke, paham sampai di sini? Yang kedua paham? Yang ketiga, ini mungkin sering kalian dengar, yaitu Injil. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Pak ini pasti tahu. Injil ini turunkan sama Nabi apa nak? Nabi Isa alaihi salam. Jadi Injil ini diturunkan Nabi Isa, yang mana Nabi Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menyerahkan wahyu ini kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa menggunakan Injil ini sebagai petunjuk bagi umatnya, sebagai pedoman bagi umatnya. Yang terakhir, inilah dia kitab suci Al-Quran yang sekarang kita jadikan sebagai pedoman hidup. Yang mana Al-Quran ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman kita. Kita inilah umat Nabi Muhammad. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka kitab kita itu adalah Al-Quran. Sebagai umat Nabi Muhammad adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpegang teguh sama Al-Quran dan berpegang teguh dengan hadis ini, insya Allah kita akan selamat bahagia di dunia dan di akhir. Al-Quran yang berjumlah berapa juz? 30 juz. Ya, berjumlah 30 juz, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Oke, sudah bisa semua, alhamdulillah. Selanjutnya kitab-kitab Allah tadi yang kita pelajarin, semuanya tujuannya supaya membawa ajaran yang terpuji, membawa ajaran yang baik untuk kita. Apa saja itu? Pertama, kita akan berperilaku terpuji kepada Allah. Dengan kita pelajari kitab-kitab tadi itu, kita beribadah, kita tahu bagaimana kekuasaan Allah, kita tahu bagaimana memuliakan Allah, kita tahu bagaimana beramal soleh untuk mendapatkan pahala dari Allah. Begitu juga yang kedua, kita juga berperilaku terpuji kepada sesama. Jadi tidak hanya sama Allah. Di Al-Quran itu bagaimana kita sama ibu kita, bagaimana adab sama orang tua, bagaimana cara berteman, bagaimana cara belajar, semuanya ada di Al-Quran. Jadi tidak hanya kepada Allah, tapi kita harus berperilaku baik kepada Allah dan juga berperilaku baik kepada sesama manusia. Paham? Paham anak Bapak? Oke.
Baik, itulah tadi yang sudah Bapak jelaskan, ada tentang 4 Asmaul Husna, dan ini juga ada tentang 4 kitab-kitab Allah. Tapi untuk supaya kita lebih semangat lagi, oke, sama-sama Bapak tanya. Apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, setelah ini ada tugas untuk kalian. Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok seperti biasa, kelompok yang memang sudah kita bagi. Silahkan susun mejanya, kelompok 1 di belakang, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi zigzag nanti jalannya. Jadi ini meja kita, di sudut situ kelompok 1, di sininya kelompok 2, di sini kelompok 3, kelompok 4 di sini. Paham ya? Disusun mejanya, berapa meja? 2 atau 3 meja. Ya, 3 meja satu kelompok. Oke, silakan disusun. Husna yang kita pelajari tadi, dan satu lagi tentang kitab Allah yang kita pelajari tadi. Tugas kalian apa? Tugas kalian silahkan diskusikan. Apa yang Bapak jelaskan tadi silahkan dirangkum, ditulis di sini. Nanti didiskusikan lagi sama kawan-kawannya. Setelah itu nanti Bapak akan suruh satu persatu tiap kelompok untuk ke depan untuk menjelaskan. Boleh dari tempat duduknya saja, berdiri menjelaskan apa kertas yang Bapak bagi. Ini Bapak acak ya. Oke, Bapak bagi. Ini kelompok berapa nak? Kelompok 1 boleh cabut sini, bebas. Oke, kelompok 1 ini dapat Asmaul Husna Al-Hayyu dan kitab Taurat. Oke, lanjut. Kelompok 1 nak. Oke, dapat apa itu nak? Al-Mumid dan kitab Zabur. Oke, kalian yang kelompok 2. Oke, kelompok 2 apa itu? Al-Ahad, kitabnya Injil. Berarti kelompok ini nggak bisa memilih lagi ya. Dapatnya Al-Qayyum dan Al-Quran. Oke, silakan diskusikan sama kawannya. Silakan tanya jawab. Tuliskan di bawahnya apa itu Al-Qayyum dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Al-Quran? Semua kata-katanya silakan catat begitu. Paham? Paham? Oke, silakan kerja. Ayo, semuanya aktif. Ayo nak. Silakan, boleh buka buku, buka Al-Quran, silakan. Boleh masing-masing keluarkan buku tulisnya nak, keluarkan pulpennya.
dicetaknya apa namanya Al-Quran dikeluarkan sebagai sumber yang akan ditulis. Apa ini? Al-Hayyu. Oke, silakan. Ini apa ini? Al-Mumit. Apa tadi artinya Al-Mumit? Yang maha mematikan. Silakan jelaskan ya. Apa yang Bapak terangkan tadi ya. Ini apa? Al-Ahad. Al-Ahad artinya. Oke, bentar. Bapak ya, jangan ada yang ini diajak kawannya semua berdiskusi. Jangan ada yang itu. Selesai. Bapak kasih waktu 3 menit lagi. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Oke, Bapak hitungan kelima semuanya sudah duduk rapi dan siap untuk masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang belum selesai? Sekali lagi, oke silakan siapkan. Kelompok 1 selesai? Sudah. Kelompok 2? Oke, teruskan. Kelompok 4 selesai? Selesai, mantap. Kelompok 3 sama kelompok 2 kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, selesai. Selesai? Kelompok 3? Sudah? Oke, sudah selesai diskusinya. Sekarang Bapak minta akan tunjuk kelompok per kelompok untuk menerangkan apa yang kalian diskusikan tadi. Untuk yang pertama, silakan kelompok pertama itu dia tadi Asmaul Husna Al-Qayyum dan kitabnya Al-Quran. Oke, silakan terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada depan, ada Bapak. Oke. Perkenalkan, nama saya adalah Raisya Dani Zayul Azdapohan. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu Al-Qayyum dan Al-Quran. Yang pertama-tama, yaitu Al-Qayyum adalah Maha berdiri sendiri. Maksudnya adalah Allah yang menciptakan langit, planet, makhluk hidup sendiri, tidak bergantung kepada makhluk-makhluknya. Dan kita manusia juga bisa berdiri sendiri. Maksudnya adalah kita bisa berpakaian sendiri, membereskan tempat tidur sendiri, dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Dan Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu adalah pedoman kita. Dan kitab yang paling benar di antara kitab-kitab yang lainnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Karena di dalamnya ada semua, mulai dari firman, larangan, petunjuk, dan sebagainya. Mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan, yaitu dari arti Al-Qayyum dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang memberi tanggapan atau pas? Sudah bagus, sudah mantap. Al-Qayyum. Sedikit tadi nak ya, Al-Quran semua dari keempat kitab-kitab ini semuanya benar, tapi yang paling sempurna adalah Al-Quran. Sudah paham? Sudah? Oke, anak-anak Bapak semuanya perhatian ke depan. Alhamdulillah hari ini selesailah pelajaran kita tentang Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah. Nanti jangan lupa di rumah dibaca-baca lagi, dipelajari lagi. Ingat, man kharaja fi talab ilmi fa huwa fi sabilillah hatta
orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang berada di jalan Allah. Tadi kita ada cerita tentang al-mumin. Kalau dalam keadaan belajar kalian dimatikan oleh Allah, berarti kalian dalam keadaan mati syahid. Dalam mati syahid, insya Allah tempatnya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah padam semangat untuk belajar. Paham anak-anak Bapak? Paham? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na Allahumma anfa'na bima 'allamtana bima 'allamtana wa 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una ma yanfa'una warzuqna warzuqna uluman tanfa'una uluman tanfa'una fid-dini fid-dini wad dunya wad-dunya wal akhirah. wal-akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat dan berkah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.